Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah Allah kami yang Maha Esa, yang menuntun para leluhur, dan dengan demikian memberi harapan untuk hidup penuh iman kepadamu. Berkenanlah mengikat perjanjian dengan kami. Ikatlah kami dengan sabdamu, agar kami bebas untuk berbuat baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendengar cerita tentang Yesus yang mencintai anak-anak. Cinta terhadap anak-anak itu ia wujudkan dengan meletakkan tangannya serta mendoakan mereka. Perhatian yang ditampakkan Yesus terhadap anak-anak itu perlu kita ikuti. Kita diajak untuk mencintai anak-anak kita dengan menjadi sahabat bagi mereka, mendampingi mereka saat belajar atau menggunakan media sosial, mendengarkan kegembiraan, kesedihan, dan pergulatan mereka, memberikan penjelasan dan pencerahan yang benar terhadap hal-hal yang ingin mereka ketahui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak-anak juga perlu mendapatkan makanan rohani yang cukup sebagai bekal hidup mereka. Maka mengajak anak-anak pergi ke gereja, doa bersama dalam keluarga, membaca kitab suci, memberikan teladan yang baik dan benar sebagai orang Katolik adalah merupakan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menguatkan iman mereka atau memberi makan rohani terhadap mereka. Di zaman seperti sekarang ini, kasih orang tua yang besar dan pembekalan iman yang cukup untuk anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Di samping itu, orang tua
dalam dirinya sendiri merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, khususnya dalam lingkup keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak kecil itu biasanya bertingkah lucu dan menyenangkan, tetapi kadang mereka bisa mengganggu dan menjengkelkan. Cinta dan perhatian yang dicurahkan kepada mereka acap kali menuntut banyak kesabaran. Bila para murid memarahi anak-anak yang datang mendekati Yesus, boleh jadi karena mereka kehabisan kesabaran dan menganggap anak-anak sebagai pengganggu saja. Namun, Yesus mengingatkan para murid bahwa kerjaan Allah itu tidak ditujukan hanya kepada mereka yang telah dewasa, dapat berpikir sendiri, dan dapat hidup tertib. Kerjaan Allah juga ditujukan kepada mereka yang kecil, kekanak-kanakan, belum bisa berpikir mandiri, dan mungkin kehadirannya mengganggu. Allah tidak pilih kasih, tetapi sengaja memberi perhatian ekstra kepada mereka yang lemah dan lebih memerlukan cinta serta perhatian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersikap adil bagi Allah tidak berarti memperlakukan semua orang secara sama begitu saja, tetapi masing-masing diperlakukan seturut kondisi dan kebutuhannya. Maka marilah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, kita sungguh-sungguh memberi perhatian kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kekatolikan yang baik dan benar. Merekalah yang akan meneruskan masa depan gereja. Karena itu, apa yang kita tanam dalam diri anak-anak kita akan kita tuai sekian puluh tahun yang akan datang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, mendampingi, membimbing, mendidik, mencintai anak-anak kita. Semoga mereka sekian puluh tahun mendatang akan menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.